Paling sih nggak pahamnya di bagian overhead cost. Terus HPP itu kan saya pelajari dari konten Kak Tit, nggak termasuk gas ya. Jadi HPP itu maksudnya full bahan baku. Nah, sedangkan variabel lainnya itu masuk ke variabel cost dan fixed cost. Ya. Oke, jadi sebelum kamu ngitung HPP, ya aku yakin kamu pasti bingung. Yang penting kamu paham dulu sebenarnya apa aja sebenarnya yang mau kamu hitung. Boleh nggak sih jelasin apa sebenarnya variabel cost, fixed cost, overhead cost yang sering masuk, yang sering dibahas HPP. Kalau kita hitung HPP, itu memang kita menghitung bahan bakunya. Ya, bahan baku itu masuk ke variable cost. Karena variable cost adalah biaya yang besarnya ikut berubah sesuai dengan jumlah produksi, jumlah jualan kamu. Kalau misalnya kamu banyak masak, ya kan, berarti makin besar biaya yang kita keluarkan. Kalau misalnya nggak produksi gimana, Kak? Iya, kalau misalnya kita juga nggak produksi, kita juga nggak jualan, berarti biaya produksi ini itu juga nol. Nah, variabel tuh nilainya tuh berubah. Kalau misalnya kita hitung HPP, variable cost tuh termasuk apa aja sih? Yang pertama, variable cost tuh kayak bahan baku utama ya. Misalnya aku jualan bakso aci seblak ya kan. Kita butuh tepungnya, ya kan, butuh bawang putih, bawang merah buat bawang goreng, termasuk juga kemasannya. Kalau misalnya gas listrik masuk yang mana, Kak? Sebenarnya gas listrik itu juga termasuk variable cost. Karena semakin banyak kita produksi barang, semakin banyak kita produksi maka semakin banyak gas yang kita butuhkan. Semakin banyak juga listrik yang kita butuhkan. Yang kedua, kalau tadi kita bahas variable cost, yang sekarang kita bahas fixed cost. Fixed cost itu sebenarnya biaya tetap. Nah, fixed cost ini mau kamu produksinya banyak, mau kamu produksinya sedikit, biaya yang kita keluarkan tetap sama. Nah, contoh apa maksudnya di sini fixed cost ya? Itu kayak misalnya kita sewa tempat, gaji karyawan, bayar air, iuran kesehatan, bayar wifi, itu masuk ke fixed cost. Kalau yang ini memang tidak masuk, kita tidak masukkan ke biaya HPP. Makanya tadi kan ada pro kontra ya. Listrik ini masukin ke biaya HPP atau enggak? Kenapa sih variable cost sama fixed cost? Biaya yang berubah-ubah sama biaya yang tetap ini harus dipisah. Kalau misalnya kita masukkan dalam hitungan HPP satu porsi, nggak relevan dong, karena kan kita misalnya listrik 400.000 untuk satu bulan, tapi kita masukin ke tiap porsi. Nah, itu maksudnya. Jadi seharusnya gimana? Berarti kita bagi nih, kita bagi dulu listrik kita butuh berapa dalam satu bulan, baru kita bagi ke jumlah porsian gitu. Jadi makanya dia belum bisa dimasukin di awal. Itu ya sebenarnya. Tapi Kak, kalau misalnya fixed cost ini apa nggak usah dimasukin ke dalam HPP? Oh jangan, tetap harus kita masukkan juga. Kenapa? Karena inilah biaya-biaya nggak terduga yang ternyata yang bikin kita kayak ngerasa gak untung nih ternyata. Ya karena ada biaya-biaya seperti wifi, ya kan, bayar listrik, terus dan segala macam ya yang tadi aku sebutkan sebelumnya itu akan ditagihkan tiap bulan. Makanya kita ngerasa untungnya tipis untuk bayar sewa, tempat kita harus sudah menyediakan kan setiap kita jualan per minggu atau per hari. Banyak banget dari kita yang salah kaprah di sini. Overhead cost itu nggak masuk biaya HPP. Nah, padahal kalau misalnya teman-teman mau tahu ya, overhead cost itu sebenarnya apa sih ya kan? Overhead cost itu sebenarnya artinya adalah biaya pendukung produksi. Jadi kalau tidak ada biaya ini, produksi tidak akan berjalan dengan sempurna. Kalau misalnya kita ada punya ini bahan-bahan, tapi kalau kita nggak pakai listrik kan nggak bisa ya bahan-bahan itu jadi sendiri. Kita butuh listrik. Nah, listrik ini masuk ke overhead cost ya. Sebenarnya overhead cost ini kalau misalnya dalam dunia kuliner itu juga terbagi dua. Yang pertama fixed overhead, yang kedua variable overhead. Fixed overhead sendiri artinya biaya jadi memang tidak berubah, sama kayak yang tadi ya kan, fixed cost ini sewa tempat, listrik, internet, iuran kebersihan, gaji karyawan, gaji owner, even bahkan pajak juga masuk ke overhead fix. Termasuk juga penyusutan alat. Ya, kemudian kita juga punya tadi kan overhead variable ya. Kayak misalnya yang variabel ini sebenarnya naik turun. Nah, yang sebenarnya aku masukkan ke dalam HPP adalah yang variabel overhead ini. Kayak misalnya tadi biaya gas, biaya listrik untuk memproduksi barangnya. Terus air, PDAM buat mencuci barangnya, mencuci panci dan segala macam. Buat kita masak juga kan kita butuh air ya kadang-kadang ya. Terus juga biaya transport, belanja bahan. Kita butuh bensinnya, butuh juga jasanya, yang buat makanannya kan ada pakai jasa. Kalau semakin banyak produksi bahan, semakin banyak jasa yang kita butuhkan, semakin banyak keuangan yang kita butuhkan. Nah, di sini yang disebut variabel overhead yang sekarang aku masukin juga di HPP-nya. Kalau ada kreator di luar sana yang bilang ini harus dipisah, baik lagi deh ke kamunya ya. Kalau aku sih lebih senang digabung aja karena juga kita ujung-ujungnya bakal tetap dibayarin gitu. Lebih enak kan kalau misalnya kita sudah masukkan dalam tiap porsi makanan yang kita jual. Jadi kita tidak terlalu menjual itu terlalu murah.
gitu. Masih ada spare, keuntungan yang memang nanti akan kita bagi-bagi untuk biaya-biaya tersebut. Hopefully semoga menjawab ya. Ternyata kalau misalnya kita belajar keuangan itu sangat-sangat complicated ya teman-teman. Banyak banget yang mesti harus kita tahu. Tapi menurut aku nggak perlu tahu semuanya. Yang penting kamu paham aja dulu, yang sederhana-sederhana dulu, yang kamu bisa-bisa dulu aja. Kalau misalnya kamu banyak mikir harus yang seperti ini, harusnya seperti itu, tapi ujung-ujung kamu nggak praktek, buat apa sebenarnya ilmu ini? Kira-kira selanjutnya aku bahas apa lagi ya?